Ibu, tadi sudah kami bagikan kepada para ibu-ibu yang membawa bayi, yang membawa anak-anak, yang semua yang punya anak tadi diberikan semuanya, dan stok kami tentu sudah tidak memungkinkan lagi untuk anak-anak, untuk bayi atau popok itu. Namanya Pampers, Ibu. Ya, makanya Mbak cepat loh ini dikirim permintaan yang dibutuhkan, karena tentunya nanti kita membawanya yang tentunya membutuhkan waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Kasih ke kaptennya, Mbak. Pak Kapten siapa namanya ya? Iya. Nama saya Hermanto Sinaga, Bu. Hermanto Sinaga. Oh, Hermanto Sinaga. Hermanto Sinaga, Bu. Ya. Iya, siap. Terima kasih sekali ya. Terus masih bisa berjalan sampai berapa lama masih bisa sebelum kembali ke Jakarta? Untuk itu tergantung nanti orderannya ke kapal, Bu. Kalau memang masih dibutuhkan di sini, kita siap untuk dari kru kapal, Bu. Ya, dan apakah kebutuhan untuk di dalam perjalanan masih cukup? Untuk kebutuhan di perjalanan masih cukup, Bu. Cukup. Dan begitu juga bagi mereka yang melakukan pengobatan dan lain sebagainya. Itu Mbak Yayu, untuk semuanya segera dicatat obat-obatan yang masih kurang. Semuanya harus selalu dengan seperti yang saya katakan, mempergunakan waktu secepat-cepatnya supaya kami dari di sini bisa segera menyediakannya kembali. Terutama apa yang dari masyarakat di sana itu yang ada yang sakit atau bagaimana. Sebagian besar sakitnya gatal, Ibu, kemudian tekanan darah tinggi yang banyak, sakit mata, kemudian diare. Dan alhamdulillah obatnya masih ada, Ibu. Nanti kami akan cek lagi setelah hari ini karena ini banyak yang berobat hari ini. Ya, makanya harus ada sistem untuk ini terus-menerus melihat kebutuhan dan lalu berapa banyak diperlukan, jangan sampai habis dulu. Jadi kalau kira-kira sudah makin berkurang, jangan terlalu tinggal sedikitnya. Jadi tolong kepada kami diberikan masukan untuk apa saja lagi yang akan diberikan kepada mereka. Kalau untuk anak-anak bayi kira-kira bagaimana ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Michelle dari Laksamana Malahayati. Untuk bayi dan balita, kebanyakan kasus kami di lapangan ISPA karena setelah banjir bandang banyak sekali debu, jadi banyak yang ISPA. Selain ISPA, kami biasanya temukan ada gatal-gatal, anak-anak bayi gatal-gatal, terus habis itu ada diare juga. Jadi mungkin kalau kami untuk obat-obatan yang dibutuhkan selanjutnya adalah obat-obatan untuk batuk pilek, ISPA, dan kemudian vitamin juga untuk anak-anak. Beberapa gizi kurang di pengungsian, makanan juga suplai air juga kurang. Jadi mungkin kita bisa push dengan makanan tambahan ataupun mungkin vitamin untuk kebutuhan kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Ya, kalau begitu segera disampaikan melalui kalau seperti WA begitu. Apa saja yang kekurangan tadi? Kalau susu bagaimana ya? Kalau susu mungkin dibutuhkan untuk anak-anak bayi usia 0 sampai 6 bulan. Karena di lapangan kami menjumpai bahwa
tidak semua ibu yang memiliki bayi 6 bulan ke bawah itu menyusui. Jadi giliran banjir datang mereka repot karena mereka yang tidak menyusui mereka tidak bisa kasih makanan buat anak-anak. Itulah yang kemarin kejadian di Indomaret, mereka sampai bobol Indomaret, sampai ada satu pasien saya orang tuanya menangis, saya bukan orang jahat tapi saya harus lakukan ini karena saya tidak tahu harus membeli susu di mana lagi. Jadi mungkin susu untuk usia 0-6 bulan, kemudian makanan pendamping ASI untuk usia 6 bulan ke atas. Ya. Dan juga mungkin suplemen untuk ibu hamil. Ya nanti segera dikirimkan supaya, karena saya selalu mengatakan di dalam rangka mengatasi bencana ini yang paling dibutuhkan adalah kecepatan waktu, apa kekurangannya dan lain sebagainya. Kalau mengenai popok dan lain sebagainya bagaimana? Ya, Pampers. Apakah masih ada? Ibu, tadi sudah kami bagikan kepada para ibu-ibu yang membawa bayi, yang membawa anak-anak, yang semua yang punya anak tadi diberikan semuanya, dan stok kami tentu sudah tidak memungkinkan lagi untuk anak-anak, untuk bayi atau popok itu. Namanya Pampers. Ya makanya Mbak cepat loh ini dikirim permintaan yang dibutuhkan, karena tentunya nanti kita membawanya yang tentunya membutuhkan waktu. Jangan sampai kosong, karena saya waktu menjadi Wapres itu yang paling harus disuruh adalah kadang-kadang suka lupa bahwa perjalanan itu ada. Jadi nanti ini segera betul-betul melalui WA atau apa saja untuk minta mungkin kepada Mbak Ning apa saja lagi yang diperlukan, dan mungkin ada lagi yang seharusnya juga harus diperlukan, karena dari sini itu akan ke Sibolga ya. Dari sini ke ini dulu Ibu, untuk kapal Malahayati ke Benar Meriah. Oh, Benar Meriah. Sapnya. Bukan ke Aceh Tengah Ibu. Ke Benar Meriah. Iya. Kapan? Kalau yang Benar Meriah itu yang darat Ibu. Kalau yang kapal itu ke Sabang dulu. Oh, ke Sabang dulu. Lalu iya, karena yang sandar lagi di Sabang. Iya betul. Untuk berapa hari? Untuk 2 hari di sana. Dan apakah sudah diketahui, sudah mendapatkan berita dari Sabang apa saja yang diperlukan? Kita sudah koordinasi, tetapi untuk apa-apanya itu kita tetap membawa standar obat-obatan Bu, tapi yang spesifik dari Sabang kami akan koordinasi hari ini untuk komunikasi dengan mereka Ibu. Karena besok kita masih di sini untuk anak-anak sekolah akan hadir ke sini. Selain melakukan pengobatan, mereka juga ingin tahu bagaimana kapal Laksamana Malahayati. Dan selain itu Bu, selain berobat ternyata masyarakat juga berhibur diri untuk berselfie di kapal kita Ibu. Sehingga besok anak sekolah itu kira-kira sekitar 200 akan datang ke sini jam 8 untuk berobat, sekaligus juga untuk melihat kapal karena mereka menginginkan untuk itu. Ya, karena namanya kan Laksamana Malahayati, itu betul-betul laksamana perempuan itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Dokter lain atau DPD? DPD silakan.
Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ketua. Saya Kepala Baguna DPD PDI Perjuangan Aceh. Jadi saya ingin sampaikan Bu, saat saya keliling itu mulai dari Pidijaya sampai ke Aceh Tamiang dan pulangnya Singa. Jadi sekarang juga mereka meminta skop sama kereta dorong. Ya, kereta apa namanya itu yang untuk sorong apa angkut. ya selain skop sama kereta dorong, kalau mungkin ada pacul ataupun apa begitu, apa diperlukan? Yang kalau paculnya enggak Bu, mereka yang butuhkan skop. Ya saya tahu skop. Nah itu kira-kira butuhnya berapa? Banyak Bu. Karena gini Bu, ini ingin saya sampaikan juga. Kayak kemarin saya sebelum ke kapal sini, kami singgah di Desa Kubu, Kecamatan Persangan Sebelah Kurung Bu. Jadi masyarakat Bu, mereka jauh dari kota Kabupaten Biren itu hanya 20 kilo, 9 kilo. Tes, mereka harus sewa bek. Halo? Bu, saya sampaikan, mereka itu harus sewa beko secara 900.000 per jam. Nah itu bagi yang ada duit. Cuman mereka hanya bisa membersihkan rumah di jalan-jalan itu. Makanya mereka minta kepada saya kemarin, Pak Kecilnya, dua yang mereka minta, bulan PD Perjuangan ke sana, didatangkan ke sana. Kemudian juga skop sama yang apa itu, yang itu untuk apa itu aja yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya sampai terima kasih Pak Kepala Satgas. Kepala Baguna. Oh ini juga. Ya Satgasnya juga. Bapak ini juga. Iya, kalau masih ada kekurangan apa lagi segera disampaikan supaya jangan bolak-balik. Jadi selagi berhubungan ini langsung dengan saya Pak, tanyakan sama warga apa saja sehingga saya bisa segera juga menyediakannya dan mengirimkannya dengan cepat. Masih ada lagi? Ini Bu, ada warga yang ingin berterima kasih. Megawati. Assalamualaikum Bu Megawati. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Megawati. Saya sudah melakukan hari ini, saya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, dapat pertambahan vitamin, dapat hadiah dari ulang tahun PDIP Perjuangan. Terima kasih Bu Megawati. Ibu punya anak berapa? Rumah. Ibu punya anaknya anak 2. Ini yang kecil. Iya yang kecil lah. Umur berapa? Umur 1 tahun 9 bulan. Kalau yang pertama? Udah 17 tahun. Oh. SMP. SMP.
Dan sekarang sekolah sudah mulai berjalan lagi apa belum? Mau iya lagi jalan sekolah. Sudah bisa? Mau tamat ya? Iya sekolah. Bukan, maksud saya karena apakah sekolah itu kena bencana sehingga mungkin anak-anak tidak masuk sekolah, atau sekarang sudah mulai bisa untuk bersekolah lagi? Lagi bersihkan rumah, lagi sekolah. Oh, jadi belum mulai lagi sekolah ya? Bersihkan udah aktif semua sekolah. Iya. Udah. Iya, tapi udah sekolah, tapi udah mulai belajar ya. Iya. Ya, insya Allah bisa cepat segera dilakukan supaya anak-anak kembali bersekolah ya Bu. Iya, makasih Bu. Makasih, sampai ketemu ya. Selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, monggo Ibu. Ya, masih ada lagi apa yang ingin bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ketua Umum, Pak Sekjen, dan para ketua di DPP yang sedang menyelenggarakan HUT PDI Perjuangan dan Rakernas se-Indonesia yang berkumpul di Jakarta, Ibu. Perkenalkan, nama saya Denny Ardiansyah, saya pengurus DPD PDI Perjuangan Aceh, Ibu. Saya tidak mau menyampaikan apapun, Bu, cuma saya masih bingung menjawab, Bu. Ada pertanyaan tadi dari masyarakat, kenapa Ibu menamakan kapal ini Laksamana Malahayati, Bu? Itu Bu, pertanyaan yang sampai hari ini belum bisa saya jawab ke masyarakatnya, Bu. Sekian Bu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya kagum dengan seorang perempuan, yaitu yang namanya Malahayati. Karena itu Laksamana bukan nama, dia memang Laksamana, ikut tempur, bapaknya waktu itu Laksamana. Dan sehingga karena saya membaca sejarah, maka ketika dengan gotong royong kami dapat membuat dan berhasil menjadi sebuah kapal, maka namanya itu saya berikan sebagai kehormatan, namanya Laksamana Malahayati. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk kapten kapal dengan seluruh krunya yang kemarin juga menghadapi badai di Samudra Raya, dan nanti akan setelah dari Aceh akan bertugas ke Tapanuli. Terima kasih Mbak Sri Rahayu, seluruh tim kedokteran termasuk dokter dari diaspora. Di sini ada Subscribe, share, like, and comment.